Oke, silakan kakak kelas siapkan temanmu. Everybody standing up, please. Kepada guru kita, hormat, gerak, gerak, gerak. Morning everybody. Down, please. Thank you. Well, how are you today? I'm fine. How are you today? I'm fine. Ada yang sakit di antara kalian? Tidak ada ya, semuanya sehat. All of you are fine. Oke. Sekarang ibu mau salah satu teman kalian untuk membawakan kita di dalam doa. Siapa yang bisa bawa kita dalam doa? Oke, Chelsea. Silakan. Let's pray together. Our Father in heaven, thank you for the time and for your blessing for us this morning. Please guide us to study so we can understand well. Thank you, Lord. Amen. Okay, amen. Okay. Well, now before we starting our material today, I would like one of you to bring us to sing a song of national song. Siapa yang bisa mengajak kita untuk bernyanyi atau menyanyikan sebuah lagu wajib? Bisa? Oke, silakan. Sekarang marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Padamu negeri, 1, 2, 3 ya. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami berbakti. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Oke, thank you. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran kita atau chapter kita lagi, terlebih dahulu I want to ask one of you, ya, what is the last material yang kita pelajari? Apa mata pelajaran, apa studi yang kita pelajari sebelumnya? Apa? Oke, descriptive text. Kita mempelajari tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Yaitu mendescribe sebuah teks. Sudah mengerti minggu yang lalu? Sudah. Oke. Baik. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mendescribe seseorang. Ya. How we can describe people. I want to show you, and then when I show you the picture of the people, so ibu ingin kalian mendescribe, ya, ibu ingin kalian mengatakan bagaimana rambutnya nanti, bagaimana matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, seperti itu ya. Ibu akan tunjukkan gambarnya. Ada di sini boleh bawa motor cerita langsung ada di rumah pulau Ada. Oke.
Do you know siapa dia? Apakah kalian tahu siapa namanya? Siapa namanya? Sekali lagi, siapa namanya? Oke. Dia adalah Amanda Manopo. Kalau bahasa Inggrisnya apa? She is Amanda Manopo. She is Amanda Manopo. When you see the picture in front of this class, ketika kamu melihat gambar tersebut, menurutmu bagaimana rambutnya? Apa? Pendek, ya. Pendek. Kalau bahasa Inggrisnya pendek apa? Short, ya. Short. Kemudian menurut kalian face-nya bagaimana? Mukanya bagaimana? Apa? Bukan, maksudnya bulat atau panjang, oval? Bagaimana? Menurut satu orang aja, ada yang bisa menjawab berdiri? Bisa, berdiri aja, berdiri, gak apa-apa. Kamu bisa? Berdiri aja, gak apa-apa. Sebutkan aja, ayo. Bisa? Bisa, bisa berdiri. Gak apa-apa, berdiri aja. Ayo. Bagaimana menurut kamu wajah si Amanda Manopo itu? Bentuk. Oke, bulat ya. Bulat. Bahasa Inggrisnya bulat apa? Round. Round ya. Oke. Kalau matanya bagaimana? Matanya bagaimana? Oke, matanya brown ya. Oke, kita bisa brown. Kemudian kalau dagunya bagaimana? Dagu panjang sedikit ya. Anda bisa bilang short. Oke. Nah, menurut anak-anak kami, gambar yang ada di dalam di depan itu atau picture yang ada di depan ini, di slide ini, menunjukkan dia pretty, cantika, atau dia jelek, atau dia menarik. Bagaimana? Ada nggak yang secantik dia di kelas ini? Ada? Masa nggak ada? Ada ya, itu. Pendek rambutnya. Ya kan? Bulat mukanya kan, bulat. Oke. Jadi dia itu pretty ya, atau cantik, namanya juga artis. Nah, seketika kalian sudah melihat gambar ini, apa yang terlintas di benak anak-anak kami? Kita mempelajari apa? Kita mempelajari tentang apa? Ketika kita melihat gambar ini, kita mempelajari tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Satu orang saja berdiri. Can you stand up, please? Bisa? Ada yang bisa menjawab? Oke, berdiri. Bisa? Oke, describing people. Describing people. Kita mendescribe seseorang. Misalnya kita describe si Novi. Novi ini rambutnya panjang, ya, hidungnya mancung, wajahnya apa? Panjang sedikit ya, sedikit. Kemudian dia orangnya cantik, cucok ya. Oke, nah dari gambar di atas kita dapat menyimpulkan bahwa yang kita pelajari ini adalah describing people. Oke.
di sini adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks deskriptif tulis terkait dengan deskriptif orang dan binatang sangat pendek dan sederhana dengan benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, tujuannya adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, dua teks deskriptif teks tertulis terkait orang dan binatang secara benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Nomor tiganya di sini tujuannya. Tujuan yang ketiga di sini adalah melalui kegiatan presentase, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok secara benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Nanti setelah kita mengawali pembelajaran kita ini, kita akan membentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti belajar. Setelah belajar harus mempresentasikan hasil yang sudah didapat. Sudah mengerti? Can you understand? Can you understand? Okay. Let's see another slide. Nah, di sini adapun pengertian dari deskriptif teks itu adalah deskriptif text is a text that explains about what a person or an animal. It is related sensory experience, how something looks, sounds, and shapes. Lalu di situ ada social functionnya. Social function descriptive text itu to describe the specific participants such as animal or person. Kemudian di sini ada language features-nya. Language feature di situ using specific participant. Kemudian yang keduanya using a simple present tense. Yang ketiganya using adjective. Yang keempatnya using noun. Misalnya book, chair, table, atau play. Oke, lalu di sini lagi ada penjelasan kita. Generic structure dari descriptive text ini yang pertama, identifikasi topik yang akan dideskripsikan. Kemudian mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan topik. Misalnya tadi kan kita sudah mendeskripsikan orang. Kita punya contoh tadi seperti Amanda Manopo. Kita bisa menggambarkan bagaimana rambutnya. Oke, di sini kalau menurut kalian tadi rambut Amanda Manopo itu termasuk di mana? Yang short ya, short atau pendek. Kemudian face-nya apa? Bulat. Yang di tengah ya, round. Lalu matanya apa? Round. Lalu bibirnya tadi bagaimana? Tipis atau tebal bibirnya? Oke, tipis ya. Jadi ada di situ tin ya, in. Lalu nose-nya. Bagaimana? Tadi hidungnya. Mancungnya. Oke. Kemudian general appearance. Untuk badinya. Sorry ya. Untuk badinya di sini dia itu cantik. Apa cantik dalam bahasa Inggris? Oke, beautiful. Lalu ketinggiannya menurut kalian Amanda Manopo itu tinggi atau tidak? Oke, dia tinggi ya. Bisa dibilang dia rata-rata atau average. Di situ ada average. Medium ya, medium. Kemudian umurnya menurut anak-anak kami umurnya itu muda atau tua? Muda. Oke, muda. Lalu kalau muda itu bahasa Inggrisnya young ya. Lalu complexionnya, warna kulitnya apa? Putih. Apa? Putih, bahasa Inggris putih apa? White.
Kemudian badannya itu kurus atau gemuk? Kurus. Rata-rata ya, medium ya, medium. Oke. Lalu menurut kalian dia itu pintar atau tidak? Menurut anak-anak kami pintar atau tidak? Oke, pasti yang namanya artis itu pintar ya. Dia juga bisa acting bohongan gitu ya kan? Pasti dia pintar. Lalu kalau misalnya sifat negatifnya apa? Yang anak-anak kami tahu. Dia punya sifat negatif apa? Gak ada ya. Mungkin kita nggak tahu karena kita ini bukan tetangganya, kita hanya fansnya. Oke? Nah, demikian penjelasan kita. Dan sekarang oke. Sudah bisa dibaca? Sekarang sudah berakhir dan ibu ingin menunjukkan sebuah video untuk kita semua. Ini video bagaimana kita menggambarkan seseorang, tentang tubuh seseorang ya, atau wajah, ketinggian, atau dia kurus, langsing, atau bagaimana ya. Ini bisa dilihat ya. Di dalam video ini sedang menggambarkan tentang bagaimana rambut, bagaimana ketinggian, bagaimana mata, hidung, dan lain sebagainya. Itu rambutnya bergelombang, heavy, hair. Mold itu botak ya. Ears itu ada telinga. Ada yang telinganya besar seperti telinga gajah. Ada juga yang kecil seperti telinga kelinci ya. Ay,
berdiri. When I ask you about something, kamu harus semua langsung berdiri. Do you understand? Oke, Ibu mau tanya. Berdiri. Standing up. Yang barusan kita lihat di dalam video itu berbicara tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Banyak kan tadi anggota-anggota tubuh kita. Apa saja? Sebutkan satu saja. Oke, mata. Bahasa Inggris mata. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Eyes ya, eyes. Ibu mau tanya satu orang lagi. Ini. Iqmel. Can you standing up, Iqmel? Menurut Iqmel yang kita pelajari dalam video tadi yang barusan kita lihat, kita saksikan apa? Gambar apa? Gambar mulut. Oke. Tadi gambar mulutnya ada yang big, ada yang small. Oke. Tepuk tangan dulu sama Iqmel. Lanjut. Ibu mau yang si Chelsea. Chelsea ya Chelsea. Oke, standing up. Ketika si Chelsea tadi melihat video itu, apa yang terlintas di dalam pikiran si Chelsea? Belajar tentang apa dalam video itu? Tentang apa? Tentang wajah. Wajah. Apa bahasa Inggrisnya wajah? Face ya, face. Oke, face. Siapa dulu yang bisa menjawab satu orang aja? Apa bahasa Inggrisnya wajah? Face ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Chelsea. Oke. Now I would like to invite you in groups. Sesuai dengan grup kita yang sudah lalu. Ya. Ini grup 1, grup 2, dan grup 3. Sekarang Ibu mau mejanya disusun. Meja ini dirapatkan, kemudian bulat nanti duduk. Ya, bisa? Oke. Oke, Ibu akan bagikan LKPD kita dan tolong dikerjakan. Ya, ini dikerjakan. Tulisan. Nanti kalian tunjukkan siapa yang ada dalam gambar itu dan seperti apa dia. Gantung. Mana gantungan yang nyata ya kan? Oke. Ya. Kenapa? Mau lagi? Oke, ada satu lagi yang selain cincinnya. Jadi kayak gini aja. Banyak ya. Oke, nah kalian harus anak-anaknya semua diskusikan siapa yang ada di dalam foto tersebut, bagaimana bentuk matanya, bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana sifatnya, apakah dia kurus atau gemuk, seperti yang kita pelajari dari video barusan. Sudah mengerti? Do you understand? Yes.
Baik, Ibu akan kasih waktu sebanyak 30 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nanti Ibu kasih tahu. Yang penting dikerjakan dulu bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana rambutnya, matanya, hidungnya, mulutnya. Apakah dia putih atau bagaimana? Matanya hitam. Bulunya aman. Sini video bagus. Bulunya putih. Putih tua.
Bela kasi labos siya ng menduduki. Sudah Pak. Bahasa Inggris yang ini Kenapa? Ya, kita tunggu teman-teman kita yang lainnya. ya Bu. Kita tunggu dulu teman-teman kita yang lain. Ada.
Sudah Bu.
Kenapa begitu? Baik, karena anak-anak kami sudah siap, sekarang ibu mau I would like you to present your assignment. Ibu mau kalian mempresentasikan assignment. Oke? Nah, sekarang ibu mau pertama kelompok satunya, ya. Kelompok satunya harus menunjukkan bagaimana ciri-ciri di dalam gambar tersebut, ya. Itu gambarnya ada di layar slide kita. Oke, ibu akan sebutkan namanya. Kelompok satu di sini, ibu mau apa namanya? Oke. Tanya nanti bagaimana bentuk hidungnya? Bisa? Biar nanti kenal. Okay, I want to ask you, according to you, menurut kamu bagaimanakah hidung si Song Joong Ki ini? Oke, bagaimana hidungnya? Panjang atau pendek? Oke, hidungnya mancung. Tangan dulu. Oke, baik. Selanjutnya, yang di sampingnya next. Can you? Oke. According to you, bagaimana bentuk eyes dari Song Joong Ki? Bagaimana bentuk matanya? Tunjuk. Lihat tunjukkan lalu bilang matanya sipit. Oke. Coba. Bagaimana matanya? Oke, tangan itu dia. Lalu di sampingnya, next. Oke, according to you, Song Joong Ki tinggi rata-rata atau dia pendek orangnya? Oke, Song Joong Ki ini termasuk yang paling bilang dia tinggi. Oke, tangan. Selanjutnya. Oke, according to you, Song Joong Ki handsome or beautiful? Dia ganteng atau cantik? Hah? Oke, dia ganteng ya, pertama. Selanjutnya. Oke, according to you, Song Joong Ki ini orangnya jahat atau orangnya baik? Sudah pernah bertemu dengan dia? Belum. Mungkin di mimpi ya, tepuk tangan. Menurutmu, according to you, wajah si Song Joong Ki ini seperti wajah perempuan atau wajah laki-laki?
Seperti wajah laki-laki. Coba dulu lihat. Perhatikan. Dia bilang seperti wajah laki-laki karena memang dia laki-laki. Kemudian. Oke, masuk kelompok 2 ya. Ini yang paling depan. Silakan. Oke, gak apa-apa nanti ya terlewatkannya. Ntar lagi. Oke, silakan. Bagaimana bentuk telinga dari Songjongki ini? Bentuk telinganya ears, big atau small? Big. Menurut kalian small atau big? Small. Big. Small ya, small. Telinganya kecil. Kecil, oke? Coba tunjukkan dulu. Telingamu kecil, Songjongki ya. Coba dulu. Oke, tepuk tangan. Jadi begitu cara kita bagaimana mendescribe orang ya. Selanjutnya tadi siap. Ini sudah terlewatkan tadi. Silakan nak. Ayo. Oke. According to you, mulutnya si Songjongki kecil atau besar? Hah? Kecil. Coba dulu tunjukkan. Oke, kecil ya. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya di samping ini. Menurutmu si Songjongki ini dagunya panjang atau pendek? Dari picture ini dagunya panjang atau pendek? Oke, dagunya pendek. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Bagaimana pipi dari Songjongki ini? Tebal, gemuk atau bagaimana? Hah? Pipinya itu bagaimana? Pipi? Hah? Apa? Iya. Ya, bukan stiris ya, tapi apa? Apa? Bagaimana pipinya? Siapa yang bisa menjawab? Oke, siapa? Bagaimana pipinya? Oke, tirus atau tipis itu sama ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya. Bagaimana dengan rambut dari gambar tersebut? Rambutnya short or long? Pendek atau panjang? Oke, coba kasih tunjuk. Oke, rambutnya pendek. Tepuk tangan dulu. Baik. Kita maju ya dari kelompok 3. Coba dulu kelompok 3. Oke, sekarang
Chelsea, bagaimana dengan gambar ini? Apakah dia ganteng, dia handsome, or beautiful? Kalau beautiful saat itu sama siapa kita bilang? Kalau ganteng, handsome ya. Oke, bagaimana menurut Chelsea? Hah? Ya? Oke, dia handsome katanya ya. Mungkin ini pacarnya. Makanya dia puji ya kan. Tepuk tangan dulu. Lanjut, si Novi ya. Bisa? Oke. Oke, menurut si Novi, dia rambutnya ini seperti apa? Pendek atau panjang? Atau kribo? Hah? Oke, pendek ya. Tepuk tangan sama Novi. Baik. Nah, dari gambar di atas ini kita bisa menyimpulkan bahwa di atas ini dia memiliki rambut yang pendek. Dia memiliki wajah yang yang oval. Kemudian dia memiliki apa? Tubuh yang tinggi tapi langsing. Oke. Ini gambar kedua kita. Ini bukan Ayu Tang ya, tapi Ayu bukan Ayu Ting-tong ya. Di Ayu Ting. Siapa yang bisa menggambarkan wajah art dari gambar di atas ini? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Siapa yang bisa? Oke, yang mau maju tadi, itu mau ini. Oke, silakan maju tadi. According to you, what about her hair? Bagaimana dengan rambutnya? Apakah panjang atau pendek? Panjang ya. Oke, rambutnya panjang. Dulu. Apa panjang bahasa Inggrisnya? Long. Kalau pendek? Short. Oke. Lanjut. Siapa lagi yang bisa? Oke, yang belum tadi si Bella ya. Bella. Oke, menurut Bella, according to you, bagaimana senyuman dari gambar di atas ini? Senyumannya manis atau jelek? Manis. Coba dulu tunjuk. Senyumannya manis. Oke ya, tepuk tangan dulu sama si. Oke. Lanjut. Ibu mau yang boy. Oke. Silakan. Oke ya. Menurut kamu bagaimanakah Ayu Ting-ting ini? Apakah dia mempunyai badan yang langsing atau gemuk? Coba dulu ke sini. Oke. Ya. Jadi beginilah pembelajaran kita. Pembelajaran kita adalah mendescribe orang atau mendescribe people. To describing people or to describe someone. Mendescribe, menggambarkan tentang wajah atau tubuh seseorang. Jadi dengan kita mempelajari hal ini kan sebelum dipelajari sebelumnya atau sudah pernah dipelajari sebelumnya? Sudah. Oke. Nah, dengan kita menggambarkan hal seperti ini atau dengan kita mempelajari hal seperti ini, kita tidak heran lagi nanti kalau misalnya ada orang yang mengatakan kepada kita di luar sana, bisa nggak kamu menggambarkan ciri-cirinya? Seperti itu ya. Nah, sekarang do you understand dari pelajaran kita ini? Apakah kamu sudah mengerti semuanya? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Dari semua yang kita pelajari ini,
disampaikan, silakan. Ya. Ada? Oke. Nah, jadi kelemahan dari ini tidak ada dan kelebihannya adalah kita bisa mengenal artis lebih dalam lagi dan kita bisa mempelajari bagaimana caranya menggambarkan wajah-wajah seseorang. Oke ya? Baik, Ibu mau sekarang semua mejanya disusun rapi seperti semula. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Oke. Baik, semuanya dulu coba berdiri. Sudah? Berdiri. Coba semuanya angkat tangan begini. Ya, angkat tangan begini. Coba. Udah, jangan takut menyebar apanya ya. Semuanya angkat tangan tinggi-tinggi begini. Ya. Oke. Lalu turunkan tangan kanannya. Oke. Turunkan tangan kirinya. Sekarang pegang kepalanya. Lalu turunkan tangan kirinya. Turunkan tangan kanannya. Lihat temanmu satu sama lain. Gimana? Nggak apa-apa, ketawa aja, ketawa lepas. Oke ya. Sekali lagi ya, sekali lagi. Sekali lagi. Coba dulu. Kalau misalnya nanti ibu beginikan, 3 kali, maka kalian bikin juga 3 kali ya. Kalau ada yang salah nanti ibu hukum. Ini kita ice breaking dulu ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Coba kita kasih lagi ya. Tepuk tangan tidak kena 1 kali, tidak kena 2 kali, dan kena 3 kali. Seperti itu ya. Misalnya ibu bilang tepuk tangan 1 kali tidak kena, tepuk tangan 2 kali tidak kena, tepuk tangan 3 kali kena. Jadi kalau ada nanti yang salah, berdiri di sini dan bernyanyi. Ya, oke ya, oke. Perhatikan. 1, 2, 3. Tepuk tangan sekali tidak kena. Oke. 1, 2, 3. Tepuk tangan 2 kali tidak kena. 1, 2, 3. Tepuk tangan 3 kali tidak kena. Oke ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan 4 kali kena, 1 kali tidak kena. Oke ya. Oke, silakan bagi semuanya. Berarti bisa kalian pertahankan ya. Sudah mengerti semuanya. Jadi itu tadi adalah ice breaking kita. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan lagi. Kita akan belajar minggu depan tentang bagaimana mendeskripsikan binatang atau animals. Itu pembelajaran kita berikutnya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana mendeskripsikan seseorang atau people or someone. And then kita akan move in another chapter minggu depan. Pembelajaran kita yaitu mendescribe animal or animals. Oke? Baik, siapa yang bisa membawakan kita dalam doa? Chelsea bisa?
kita dalam doa. Ya, berdiri. Oke, Chelsea akan membawakan kita dalam doa dan biar dia memimpin kita. Let's pray together. Our Father in heaven, thank you for that time and for your blessing for us this day. Please guide us to study so we can understand well. Thank you, Lord. Amin. Amin. Baik, Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin kita karena kita mau pulang ke rumah. We will go home. Kita sudah mengakhiri meeting kita. Jadi Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita ingat sampai minggu depan. Kita tidak lupa dan bisa kita belajar di rumah. Kita jangan hanya cukup belajar sampai di sini, kita harus belajar di rumah juga ya. Tentang bagaimana describe someone or people. Oke, terima kasih untuk semuanya. Demikian saja pertemuan kita hari ini dan Ibu berharap apapun yang kita lakukan hari ini bisa menjadi yang terbaik dalam pembelajaran kita. Demikian saja dan Ibu mau ke kelas untuk memimpin kita. Everybody standing up, please. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak, tegak, gerak. Good morning. Okay, good day. Everybody sit down, please. Baik, sekarang silakan bukunya dikumpulkan dan anak-anak kami boleh go home atau pulang ke rumah.